itu pocongnya tuh nggak cuma lewat, tapi ke depan mukanya gitu. Gila. Jadi menurut pengakuan orang pintarnya ini, nanti kamu nyediain kamar kosong, kendinya ini ditaruh di situ, dan kamar ini nanti kamu dekor sesuai permintaan dari istri kamu, si sosok gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di malam Jumat Miku. Guys, kali ini ada cerita yang seru banget nih dari narasumber kita, yaitu tentang pesugihan. Jadi narasumber kita ini akan menceritakan tentang kayak step-step pesugihan dan resikonya berdasarkan pengalaman dari temannya. Dan sebelum kalian menonton sampai habis, gue disclaimer dulu, apapun yang ada di cerita ini tolong jangan dicontoh, jangan dijadikan referensi, tapi ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan jangan gara-gara dari cerita ini kalian malah jadi pengen pesugihan gitu ya. Apapun hal yang kalian dapat dari cobaan dalam bentuk apapun, ya sudah ikhlas terima. Jangan sampai ngeliat video ini malah jadi referensi untuk nyugih gitu ya. Oke, narasumbernya sudah ada di sebelah kiri gua. Kita sapa aja dengan Bang Paul. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, nah sekarang lagi sibuk apa nih Bang Paul? Kesibukan, pertanyaan yang udah jarang saya dengar nih. Oh gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada kesibukan apa-apa. Pekerjaan alhamdulillah mudah-mudahan makin banyak, makin padat. Amin. Tapi bukan jadikan alasan untuk sibuk juga. Gitu. Oke. Sibuknya paling kalau nonton bola doang. Channel YouTube ada, kita bikin channel baru lagi. Nama channelnya itu Paulino. Paulino. Nanti akan gue cantumin di deskripsi ya. Oke. Dan kalian juga harus mampir ke channelnya karena nanti gue akan cerita di situ juga. Cerita horor yang gue alami lah di tahun 2000-an, 2020-an lah ya. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya Bang Paul. Jadi gimana ceritanya Bang? Di pengalaman ini saya alami itu di tahun 2021. 2021, oke. 2021 akhir. Waktu itu bulan November Desember lah ya. Nah, kejadiannya ini teman saya waktu itu sore-sore main ke rumah. Ceritanya. Kata saya, ini tumben-tumbenan nih anak main. Jadi teman saya ini dia punya usaha bengkel. Bengkelnya ini dia sedang kolab. Jadi sedang penurunan yang sangat drastis gitu. Nah sore itu dia main ke rumah, curhat ternyata. Jadi si teman saya ini bilang katanya, ini saya usaha lagi ngedown, terus untuk bayar sewa juga nggak tahu gimana, terus di keluarganya juga ada masalah keluarga lah gitu, diusir sama mertuanya, terus sama tetangga diomongin gitu. Karena memang usahanya benar-benar lagi down, lagi terpuruk. Padahal sebelumnya dia ini udah punya 2 cabang. Oke. Nah ini singkat ceritanya dia langsung down. Cerita lah, ya saya sebagai teman paling cuma bisa bilang ya sabar, namanya juga kan ujian gitu. Ngobrol lah tuh di situ lama. Pulang sorenya dia datang lagi ke rumah saya. Anter yuk, dia bilang gitu. Kemana? Ke saudara. Ya udah kalau bilang saudara kan ikut aja. Di mana? Di kota. Ini untuk tempatnya nggak bisa saya sebutin ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi dirahasiakan. Karena kan dia bawa mobil tuh, mobil rental. Ya saya sih ikut-ikut aja, seneng kan naik mobil, oke lah jalan-jalan. Sekalian refreshing, waktu itu juga saya udah lagi berhenti kerja gitu, lagi nggak kerja. Singkat cerita jalanlah kita. Waktu itu malam-malam langsung jalan. Nyampe sana itu pagi. Sekitar ya jam 4-an kita berhenti dulu lah, nongkrong-nongkrong sampai akhirnya ke yang dibilang saudaranya. Itu pas masuk ke rumah itu jam 9-an, karena pas nyampe di lokasi nggak langsung ke rumahnya, kita makan dulu. Jam 9 nyampe, duduk, kita masuk ke ruang tamu. Awalnya sih ngobrol biasa sama si orang pinternya ini. Setelah saya tahu ternyata dia ini orang pinter, Bukan bukan saudara saudaranya. Jadi saya tuh dijebak. Oke.
bilangnya ke saudara, ternyata ke orang pintar. Awalnya sih kita ngobrol biasa, dikasih kopi sama air putih, dua-duanya nih. Saya duduk gini berdua, itu kopi air putih, kopi air putih. Oh gitu. Gitu. Cuma kan saya nggak ngopi ya, jadi saya cuma minum air putih ya. Ngobrol biasa, ditanya tujuannya mau apa ke sini. Teman saya langsung bilang, iya usaha saya ini ngedrop, ada yang jahilin. Jadi si usahanya ini dia buka, tapi kata pengakuan orang yang lewat, ini bengkel ini sering tutup. Jadi ada yang jahil supaya bengkel ini terlihat tutup gitu. Biar usahanya maju lagi, biar lancar gitu. Nah si orang Petra itu udah ngerti kan, karena mungkin sebelumnya juga udah kontekan, udah siap dengan segala risikonya, siap kata dia. Waduh. Dia ini modalnya ini menurut pengakuannya dia udah modalnya juga lumayan gede untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu. Tahu nggak kira-kira berapa? Ya hampir ke 6 jutaan. Dan itu dia bela-belain minjem. Minjem. Dan setelah saya tahu ya, ternyata teman saya ini mau melakukan pesugihan. Jadi bukan lagi minta pengasihan buat tokonya laris, buat bengkelnya laris gitu ya, usahanya laris. Tapi dia ini mau pesugihan tujuannya. Saya di situ ya sambil ngobrol, sambil liatin ya, diam aja sampai akhirnya si asistennya ini keluar bawa segelas darah. Gila. Segelas darah yang saya juga nggak tahu darahnya darah apa, entah itu ayam, entah itu darah apa ya. Itu darah warnanya merah agak kecoklat-coklatan. Merah hati gitu nggak? Iya, merah hati gitu, kecoklat-coklatan. Dan kental. Nggak, bukan yang encer gitu ya. Itu darah kental. Dibawa, katanya suruh diminum. Ya bisa dibayangin lah gimana tuh. Teman saya ini dengan santainya aja udah minum, kayak nggak ngerasain apa-apa, kayak minum air putih aja. Minum, taruh. Udah tuh nggak dibalas pakai air putih, nggak apa. Langsung minum. Mas jenengannya juga mau, katanya ke saya. Saya langsung di situ kan udah tahu nih kayaknya ada yang aneh nih, kayaknya pesugihan. Ke orang Petra, Pak ini mah punten-punten, kata saya. Saya di sini ini cuma ngantar teman saya, dia bilangnya mau ke saudara. Saya nggak ngerti nih mau gini-ginian. Tolong jangan libatkan saya. Pokoknya saya jangan dilibatkan. Saya di sini cuma ngantar. Tolong apapun itu jangan libatkan saya. Saya cuma ngantar. Saya udah ketakutan karena di firasat saya, wah sialan nih anak kayaknya mau ngorbanin saya nih. Gitu. Mau numbalin saya nih. Akhirnya si orang pintarnya ini ke kamar. Jadi di situ ruang tamu. Ini kamar 2, ruang tengah, belakangnya itu dia ternak ayam. Ternak ayam kampung biasa. Dia masuk ke ruang depan, kamar depan ini tempat ritualnya dia, di kamar depan ini. Nah pas orang pinternya itu ke kamar, saya kan senggol nih. Lu ngapain? Lu nembalin gua kan? Gitu. Enggak, lu mah diem di sini, lu cuma nonton. Serius lu, saya udah sampai ketakutan kan. Pokoknya jangan libatin gue, please, gue manjan. Lu kalau mau pesugihan lah, udah tanggung, udah datang ke sini. Lu udah bawa barang-barang banyak tuh di mobilnya. Ya udah tenang, pokoknya lu gue jamin gak bakal apa-apain. Lagian masa iya gue tega, lu udah nganter ke sini, masa iya gue tumbalin kan. Oke deh. Nah sayangnya datang lagi. Dia langsung suruh bersemedi di kamar tersebut. Di kamar tersebut. Awalnya saya juga suruh ikut. Saya enggak, saya enggak mau ikut-ikutan. Saya di depan aja di ruang tamu. Main game. Dia di situ. Dia tuh di kamar itu gak keluarnya tuh kalau waktu siang sama sore. Maghrib. Temannya nih. Jadi dari jam 9 sekitar jam 10-an masuk ke kamar ritual itu. Nah jam 12 baru keluar. Cuma makan, masuk lagi. Nanti keluarnya maghrib. Berarti lu nungguin lumayan lama juga ya? Lumayan lama juga. Bete juga ditinggal sendirian ngobrolnya sama asistennya kan tuh. Iya, seharian banget. Seharian banget itu main game. Terus? Maghrib keluar masuk lagi. Jadi menurut pengakuannya dia, kan ngobrol ya, menurut pengakuan dia itu bersemedi. Di sana tuh bersemedi.
dikasih amalan bacaan gitu, semedi kayak bersila kayak yoga gitu sih katanya. Dan dia ngerasain itu pas baca itu dia itu terbang. Menurut pengakuannya dia ya, saya kan nggak lihat nih, menurut pengakuannya dia itu terbang, jadi nggak napak ke ini. Setelah lama itu ritual dijalani dia sama orang pintarnya ini, cuma ngecek doang kan, cuma ngecek keluar lagi, kadang agak lama di dalam. Dan menurut pengakuannya dia ini disamperin oleh beberapa makhluk lah, jadi kayak nguji mau benar-benar nggak gitu. Didatengin ada pocong lah katanya, ada kuntilanak lah, dan itu pocongnya tuh nggak cuma lewat, tapi ke depan mukanya gitu. Gila. Jadi si pocong ini memang supaya dia itu kabur, membatalin itu. Pocong gini. Kuntilanak juga bukan cuma kuntilanak yang duduk apa gimana, gerayangin katanya. Dari belakang katanya gerayangin gini. Ya saya cuma merem doang katanya waktu itu, soalnya udah bulat, saya nggak mau gagal nih. Nah sampai malamnya ini jam 12 dia keluar ngobrol lagi. Saya kira ritualnya itu cuma di rumah, ternyata di jam 12 ini kita keluar. Kita keluar ke di situ ada kayak sungai gitu, kali gitu. Jadi lokasi rumahnya itu orang pintarnya ini di pemukiman tapi di paling ujung rumahnya. Dan katanya sih ngontrak di situ, dia nggak tetap paling ujung. Jadi sepi lah. Malam-malam kita berarti bertiga, saya, orang pintarnya sama dia, itu ke satu lokasi. Di mana di lokasi itu ada satu pohon beringin gede tepat di pinggir sungai. Dengan membawa segala peralatan tuh. Dari tempat si orang pintar ini ke sungai berapa lama? Nggak lama sih, sekitar 15 menitan mungkin. Jalan kaki. Oke. Kita jalan kaki karena dari rumahnya dia ini jalan, kita ke sini agak ke hutan. Lokasinya tuh di belakangnya. Jadi agak ke hutan gitu. Terus bawa barang-barang tuh apa? Bawa barang-barang digentong. Kalau yang saya lihat sih itu pisang, segala jenis pisang. Buat sajen gitu. Iya, sajen. Terus kayak bawa dupa kemenyannya, saya juga ikut bawa, bantu bawa karena banyak peralatannya. Pas nyampe di tempat, taruhlah gentongnya, kemenyannya disusun dengan rapi. Nah, seorang pintarnya ini bilang, kamu di sini duduk bersila, tenang. Kalau melihat apa-apa jangan kabur, jangan teriak, jangan lari. Nah, bilangnya seperti itu. Terus persyaratan lain, jangan memikirkan cewek lain. Gitu. Tapi temen lu sebenarnya udah nikah apa belum? Udah nikah. Udah nikah, udah punya anak 2. Jangan memikirkan cewek lain, jangan memikirkan yang aneh-aneh. Tujuan lu kesini, udah fokusin aja lu pengen apa. Nanti kita ini mantau dari jauh, dan gak boleh pakai sehelai baju pun. Telanjang. Telanjang. Nah nanti, jadi dia bawa perhiasan juga. Jadi perhiasan ini nanti katanya buat mahar. Perhiasannya dari siapa nih? Dari dianya. Dari temen lu? Makanya modalnya itu gede, dia sekitar 6 jutaan. Soalnya beli perhiasannya, beli kayak buat alat-alatnya gitu. Kayak kalung, terus gelang, terus ya cincin. Itu dia yang beliin. Tapi ini nanti kalau misalkan udah selesai ini boleh buat kita. Bukan kayak nikah kan kalau mas kawin buat istri. Ini nggak boleh diambil lagi buat kita. Diambil lagi, nggak buat si orang pinternya. Enggak, buat kita katanya. Cuma ini buat syarat aja. Lanjut. Nah nanti kamu fokus, jangan mikirkan apapun. Nanti kalau kamu ngerasa ada yang ngegerayangin dari
dari kepala ya gitu, dari bawah. Misalkan gerayangin ke leher, dia suruh bilang, saya sudah siapin kalung. Oh. Nah gitu. Terus nanti dia gerayangin lagi. Dia kasih clue tuh sama dia, sama orang itu ke tangan. Bilang aja, saya sudah siapin gelang. Ngeraba lagi misalkan ke mana, saya sudah siapin semuanya gitu, sudah siap. Nah singkat cerita, kita mantau tuh dari jauh. Jaraknya itu sekitar ya lebih dari 3 meteran. Kita ngumpet di balik pohon juga gitu. Si orang pinternya itu mantau sama saya, lihat dia ini prosesnya ya, dia ini jangan sampai takutnya ada apa-apa segala macam. Nah singkat cerita ritual itu dilakukan. Dia duduk lama banget, jadi nggak langsung tuh prosesnya, lama banget. Menurut pengakuannya dia ini bersemedi, banyak yang ganggu. Udah ada macan katanya ya, menurut pengakuannya dia. Tapi yang saya lihat sih enggak sih, dia cuma duduk bersemedi dengan kondisi telanjang bulat seperti itu. Sampai akhirnya kita lihat dari jauh, dia ini berdiri loncat ke sungai. Kenapa? Nah, pikir saya ini, waduh bunuh diri nih. Saya langsung lari tuh ke sana. Lari sama asistennya, sama orang pinternya. Asistennya langsung nyebur, nyelamatin dia. Sebenarnya kalinya dangkal sih segini. Cuman kan kaget ya, malam-malam takut di dalam apa. Langsung nyebur, langsung dibawa ke atas. Udah langsung kata orang pintar, udah pakai itu. Ibaratnya bajunya lagi. Ayo pulang. Pulang ke tempat si orang pinternya lagi. Malam itu dia langsung, udah gini aja, kamu langsung ritual lagi aja, kata orang pinternya. Langsung ke kamar lagi. Di kamar ini itu dinding-dindingnya penuh dengan pusaka. Ada keris, ada apa. Terus ada guci-guci gede. Pokoknya kamar ini gelap, nggak ada lampu. Gelap, nggak ada lampu. Dia suruh semedi di situ semalaman. Dia bilang sih terbang. Terbang, dan kata orang pintarnya itu, pas kamu ngerasain, dia suruh merem sih, ngerasain naik, itu jangan buka mata. Pas ngerasain naik nih, dia bilang ya ngerasain kayak bersemedi naik ke atas itu, kayak naik lift. Dia bilang gitu, yang pelan gitu lah, kayak naik eskalator bagaimana. Nah, cuman dia penasaran, buka mata, jatuh dia dari langit-langit. Buset. Jatuh dia dari langit-langit. Buak, sampai si tangannya ini agak kekilir lah. Nah si orang pintarnya, kan udah dibilangin jangan buka mata, udah merem. Iya ya, maaf. Akhirnya ya udah ulangi lagi. Gak tahu ritual apa itu, saya nggak ngerti ya. Menurut pengakuan dia seperti itu. Ritual lagi, dia minum darah lagi. Minum darah lagi, makan bunga kantil, pengandiannya, terus dimandiin juga sama kembang-kembangan, sama minyak-minyakan, dimandiin. Ritual. Nah untuk proses ritualnya ini, untuk urutannya saya nggak paham ya, cuman ini dari pengakuan dia aja melakukan hal seperti itu. Dia juga minum dari kendi kecil segini mungkin. Nah pas diminum ini, glak, dia ada yang nempel. Apa tuh? Ke bibirnya dia, kayak jatuh, plak. Dia kaget tapi sambil minum. Suruh minum sekitar 3 tegukan gitu. Taruh, menurut pengakuannya dia, itu kayak rambut, ada taring. Jadi bayangannya dia kayaknya ada jenglotnya. Oh. Semacam jenglot di dalam kendi itu yang dia minum ini. Gila. Tapi itu darah isinya? Air putih. Oh, air putih bukan biasa. Darah, tapi air putih. Tapi di dalamnya katanya ada jenglotnya. Kayaknya jenglot. Ini. Saya di luar ngobrol lah sama asistennya ini. Itu tadi yang kejadian di sungai itu kenapa? Nah si asistennya dijelasin, temen mas ini gagal di ritual pertama.
Yang pertama tuh yang mana nih? Yang di Itu sungai? yang di sungai ini. Oke. Jadi pas minum darah pertama ini sama dia bersemedi di kamar sampai jam 12 malam, itu satu ritual. Oke. Nah finishingnya itu di jam 12 malam ini yang di tepi sungai. Oh. Tapi dia gagal. Mungkin dia waktu itu kan udah dikasih tahu, jangan mikirin apa-apa, jangan mikirin apa-apa. Mungkin nggak tahu dia mikirin apa, gagal ketika ada yang ngegerayangin. Dia mungkin terbesit apa, akhirnya ditendang. Yang sebenarnya terjadi ini, teman saya itu ditendang, nyebur ke kali itu, ke sungai itu. Tapi yang kita lihat, dia berdiri lari loncat, bukan ditendang. Jadi bukan lagi duduk melayang jatuh, tapi berdiri lari loncat. Menurut pengakuan dianya, tiba-tiba jatuh ke air. Jadi ada tiga sudut pandang nih. Yang pertama yang kita lihat dia berdiri loncat nyebur. Menurut pengakuan dianya itu cuma bersemedi tiba-tiba jatuh nyebur. Sama menurut asistennya ini dia ditendang. Yang sebenarnya tuh dia ditendang sama yang dia mau nikahin bilang. Jadi dia itu mau menikah dengan sosok itu. Akhirnya nyebur. Nah, itu gagal. Makanya dia suruh bersemedi lagi, minum darah lagi. Ngulang dari awal dengan ritual yang berbeda. Karena yang ini udah gagal. Itu untuk ini ritual yang pertama itu dia disuruh nyediain kamar kosong juga. Jadi menurut pengakuan orang pintarnya ini, nanti kamu nyediain kamar kosong, kendinya ini ditaruh di situ. Dan kamar ini nanti kamu dekor sesuai permintaan dari istri kamu, si sosok gaib ini. Oh. Jadi dia mau menikah dengan sosok gaib. Kalau yang saya suka dengarkan, saya suka dengar cerita-cerita horor gitu ya. Kalau lihat dari prosesnya ini hampir persis kayak pesugihan Nyi Blorong. Oke. Jadi mulai dari minum darah di pinggir kali, gitu. Terus suruh nyiapin kamar. Kamarnya juga itu sesuai dengan yang dipinta oleh Nyi Blorongnya ini. Istrinya ini makhluk gaib, saya nggak berani nyebut Nyi Blorongnya, maksudnya makhluk gaibnya ini. Yeah. Jadi nanti dia akan datang ke mimpi, minta kamarnya didekor seperti apa. Dan harus seperti itu, nggak boleh nggak. Kalau misal dia mintanya catnya warna putih, ya dicat putih. Kalau misal dia mintanya warna hitam dengan dekor ada segala macam, artinya ya harus dituruti. Gitu. Cuman waktu itu dia gagal. Kenapa? Karena itu pas tadi prosesnya itu dia memikirkan yang lain, akhirnya nyebur. Jadi semuanya itu udah sia-sia. Jadi ulang lagi dari awal. Diulang lagi dari awal. Tapi si dukunya ini gak kembali ngelakuin hal ini. Dia ritual yang lain. Beda lagi nih caranya. Beda lagi caranya, yaitu yang dia terbang sampai ke atas terus jatuh. Nah singkat cerita, mungkin dia berhasil ya. Mungkin dia berhasil dengan pesugihan yang kedua ini. Saya lagi duduk, dipanggil sama dia. Sini. Sama orang pinternya, sama asistennya. Sini, saya kan, enggak, saya nggak mau ikut-ikutan. Enggak, sini, ini mau bantuin doang. Enggak mau ikut-ikutan. Saya bilang, udah sini aja. Sebenarnya ya udah, karena dipaksa kan. Tiga-tiganya nyengol musik sini. Begitu saya buka, kamar ini gelap. Tapi saya lihat tumpukan uang, pecahan 100 ribuan. Banyak banget. Banyak banget, nggak tahu datangnya dari mana. Pokoknya numpuk, ada segini kali Mbak. Numpuk banget, banyak banget. Saya lihat cuma dalam suasana yang remang-remang gitu ya, gelap gitu, tapi kelihatan banyak banget. Bantuin ngitung, suruh ngitung uang ini. Kita hitung, nah, agak lama tuh ngitungnya juga. Hitung, di total sekitar 75 miliar. Oh gila. Sekitar 74 apa 75 gitu saya. Miliar hitungannya. Dihitung manual tuh? Dihitung manual. Gila. Jadi lama, numpuk-numpuk lama. Saya tuh udah karu-karuan tuh perasaan. Antara bingung, emosi, kesel sama teman saya, sama lihat uang banyak. Jujur dalam hati kecil saya juga, wah gila kayak mendadak nih.
Agak terbesit tuh untuk melakukan ini gimana caranya gitu. Cuman saya enggak, jangan sampai deh gitu. Dihitung, masukin karung, jadi 3 karung, diikat kan, masukin ke mobil. Ini orang emang udah nekat ya, mobil pun dia rental, nyewa, modal pun 6 juta dia nyewa, minjem gitu, minjem demi melakukan ini. Ngobrol, pulang akhirnya kita. Di perjalanan kita ngobrol lagi. Lu yakin ngelakuin hal ini? Gak yakin gimana, orang saya udah berhasil tuh, udah banyak. Nanti tinggal ibaratnya saya juga mau dikasih gitu. Udah tenang, nanti dikasih. Jalan karena waktu itu uang saya juga udah habis, uang dia juga udah habis. Dia pengen beli rokok. Saya pengen beli rokok, Ul. Ada duit nggak? Nggak ada, habis. Akhirnya berhenti, ya udah ambil uang itu aja yang belakang. Dia ngambil di salah satu karung. Diambil 1 lembar ke warung itu. Bang, beli rokok. Dikasih, ini uangnya. Nah, si tukang warungnya ini bengong. Mana mas uangnya? Ini uangnya. Mana, saya nggak lihat. Ini loh mas, ini uang 100.000. Mas jangan bercanda, nggak ada uang. Diam-diaman kan. Ini loh mas, masa nggak kelihatan? Mana mas, jangan bercanda mas. Akhirnya si teman saya, oh ya udah bentar dulu ya, karena beli rokok juga berdua kan sama saya. Oh bentar dulu, saya ngambil uang yang lain. Ke mobil lagi, ambil di karungan yang tengah. Ngambil lagi 1 lembar, uang 100.000-an. Kasihin. Ini mas gak usah bercanda deh katanya. Anjir. Jadi si uang ini tuh menurut orang yang toko ini nggak kelihatan si uang ini tuh. Oke. Sementara saya sama teman saya ini lihat uang 100.000 gitu. Akhirnya teman saya bilang, ya udah mas, gini aja, nanti saya balik lagi ya, saya ngambil uang yang lain. Masuk lagi, taruh lagi, sempat diam dulu, ngobrol kan. Kok uangnya nggak kelihatan ya? Mana saya tahu sebenarnya. Ya kalau kayak gini mah kita bawa uang 3 karung buat apa dong? Iya. Cuma kan? Iya juga sih. Terus gimana nih? Mau lanjut pulang apa gimana? Karena posisi udah setengah perjalanan tuh, udah tengah-tengah tuh antara pulang sama balik lagi. Ya udah balik lagi aja daripada lu bawa uang nggak bisa dibelanjain. Akhirnya ya udahlah, kita putar balik lagi. Udah setengah jalan kita putar balik lagi ke rumah orang pintar ini lagi. Di rumah orang pintar lagi teman saya cerita tentang kejadian beli rokok ini. Wah ini uangnya nggak bisa dibelanjain, gini-gini. Terus orang pintarnya, oh iya mas, saya lupa. Ada satu prosesi lagi untuk menyempurnakan uang ini biar jadi asli. Kata orang pintarnya. Prosesi apa? Udah gampang, ini mah cuma syukuran makan-makan. Bilangnya syukuran makan-makan terakhiran. Wah saya seneng dong kan, uang udah habis, pagi itu belum makan juga. Wah asik, siap lah gitu. Makan-makan, kita bakar-bakaran ayam, kata si orang pintarnya ini. Wih udah pikir saya enak nih bakar-bakaran ayam. Nah kita diajak ke ruang belakang. Di situ tuh ada satu kurung ayam yang bulat. Di dalamnya itu ada ayam jago, ayam betina, ayam sedang, sama ayam kecil. Dan itu bukan ayam cemani, itu ayam kampung biasa di satu kurung ini. Kata orang pintarnya, mau pilih yang mana yang buat kita bakar, kita sembelih, kita bakar. Teman saya kok malah diem gitu. Nanya lagi dia, ini cuma bakar-bakar apa ayam ini simbol? Kata teman saya. Jadi si teman saya ini sebelum melakukan pesugihan ini kayaknya sih dia riset tentang pesugihan-pesugihan. Oke. Jadi riset dia, juga ya dia ya. Kayak paham gitu loh, sampai nanya ke gitu. Apa orang pintarnya ketawa. Hahaha. Kamu udah ngerti? Anjir. Ya kalau misalkan ini cuma sekedar makan ya kita makan-makan. Tapi kalau misalkan ini simbol,
Saya mundur. Loh kenapa? Itu uang udah kamu terima, ini sekarang kita prosesnya tinggal syukuran atas uang banyak kamu tuh. Kita makan bersama yang beli ayam. Enggak, saya mundur aja. Kata orang Peternya, ya itu sih kembali ke jenengan. Dari awal saya sudah bilang, udah siap dengan segala risikonya, jenengan udah bilang siap gitu. Mumpung ritual terakhir belum selesai gitu. Kalau mau lanjut, ayo kita lanjut. Uang jadi milik kamu sekitar 75 miliar itu. Kalau mau mundur, ya nanti saya bersihkan lagi biar nggak ada efek apa-apa ke kamunya. Dia kayak orang bingung gini antara maju sama mundur gitu. Ya kayak orang bingung. Udah ngeliat uang juga soalnya. Iya, udah lihat uang juga. Ya saya dengan polosnya ya. Udah bakar-bakar enak nih, makan lapar gitu dengan polosnya gitu. Shh, diam, udah kamu diam. Enggak lah, mundur kata teman saya. Aku mundur, saya makin bingung kan. Uang udah ada. Oh ya udah kalau mau mundur kata orang tua. Ya nggak apa-apa. Nanti mandi lagi pakai air kembang sama minyak segala macam. Mandi lagi biar nanti nggak ada efek apa-apa ke kamu. Gitu. Soalnya tadi kan udah ngelakuin ritual tuh. Akhirnya ya dimandiin lagi. Kita ngobrol-ngobrol di situ sebelum pulang. Nah singkat cerita pulang lah kita. Saya kesel kan, nanya. Katanya sambil nyindir lagi nih. Katanya pengen kaya gitu. 75 miliar nih gitu. Dibalikin lagi nih. Gitu. Udah diem kamu diem. Jadi uang 75 miliar ini K3 karung balikin lagi ke dia. Ke rumahnya. Gagal jadi orang kaya nih. Saya sindir-sindir terus tuh sampai dia agak kesel mungkin. Udah diem, lu nggak tahu apa-apa. Ya kan, kenapa sih? Lu tahu nggak sih? Itu tuh cuma simbol, ayam itu tuh simbol. Simbol apa? Jadi kata dia nih, kalau ayam jago itu bapaknya. Ayam betina itu antara istri sama ibunya. Kalau misalkan ibunya masih hidup ya, kalau misalkan ibunya meninggal istrinya berarti. Anak ayamnya itu yang sedang itu anak pertamanya yang usianya masih sedang, usia SMP. Dan anak ayam yang kecil itu anaknya yang masih umur 5 tahunan. Gila. Itu tuh simbol itu katanya. Terus hubungannya apa? Kalau tadi dia nyembelih 1 ekor, itu uang 75 miliar real jadi punya kita. Bisa kita belanjakan jadi uang asli lah gitu. Dan cara nyimpennya pun ini nggak bisa ke bank. Jadi di rumah, cuman dia kayak di pagar goib gitulah gitu. Jadi nggak kelihatan orang. Misal uang taruh di sini nih, itu orang lain tuh nggak bisa lihat. Cuma kita doang yang bisa lihat. Tapi si uangnya bisa diambil, bisa dibelanjakan. Cuma seperti itu. Soalnya kalau misalkan kita masukkan ATM, ya kan kelihatan uang dari mana segitu banyak kan. Kalau uangnya numpuk, mungkin nggak, ini analisa saya, mungkin kena rayap atau diberangkas atau gimana gitu. Jadi di pagar gaib, orang lain tuh nggak bisa lihat uang itu. Kalaupun ada orang yang ngerti mau ngambil itu harus ada ritualnya dulu katanya, nggak bisa diambil sembarangan. Nah cerita lagi kembali ke ininya, uang itu bisa setelah kita makan bisa jadi punya kita. Lo gua kasih deh semiliar, masih banyak. Tapi nanti pas kita nyampe rumah itu ada salah satu keluarga gue yang meninggal. Sesuai dengan yang disembelih. Kalau nyembelihnya ayam jago ya yang meninggal bapaknya. Kalau yang nyembelihnya ayam betina yang meninggal ya antara istri sama ibunya. Jadi percuma gue punya duit banyak tapi nggak punya keluarga. Dia bilang gitu. Tapi kan lo pengen kaya kan? Iya, saya pengen kaya, tapi saya nggak pengen numbalin orang lain. Jadi ini pesugihan, tapi dia nggak mau numbalin orang lain gitu loh. Kalaupun ada pesugihan yang harus ada tumbal, biar saya sendiri tumbalnya. Jadi nggak mau ngorbanin orang lain. Dia sendiri kalau bahasa ini mungkin kayak kontrak jiwa gitulah. Dia nyari yang kayak gitu mungkin kalaupun ada pesugihan itu. Jadi di umur berapa di batas dia meninggal gitu, dengan pesugihannya.
Saya nggak mau katanya. Oh gitu, saya baru tahu kan. Dan meninggalnya ini keluarga ini dengan cara ngedadak. Jadi misal kita sembelih ayam jago nih, tiba-tiba aja di rumah serangan jantung, padahal nggak ada riwayat jantung, atau tiba-tiba jatuh dari kamar mandi, atau tiba-tiba kecelakaan tragis. Yang paling sering terjadi katanya kecelakaan tragis. Yang paling sering terjadi. Jadi kita pulang ini nanti udah di depan itu udah ada bendera kuning. Gila. Makanya dibatalin. Pulang lah kita. Nah di situ tuh saya kesel banget sama tuh anak, sama tuh orang ya. Kok maksud saya kalau lu mau kayak gitu ya lu aja nggak usah ngajak-ngajak gitu. Lu mau murtad deh lu, nggak usah urusan gitu ya. Nggak usah ngajak-ngajak saya. Sampai saya blokir tuh nomor dia. Saking keselnya. Nah, saya nggak mau punya teman kayak gini lah. Blokir sampai di suatu malam tuh saya akhirnya merenung gitu. Merenung berbicara kepada diri saya sendiri. Kok bisa teman saya yang ibaratnya kalau saya lihat-lihat ini dia dekat sering sholat, sering ngaji, kok bisa memilih jalur salah seperti ini sampai nekat melakukan seperti ini. Nah seperti yang saya ceritakan di awal, dia kan curhat tuh tentang masalah kehidupannya yang lagi pressure dari tetangga, dari orang-orang gitu. Saya mikir lagi, apakah dosanya ini lebih besar dia, atau justru lebih besar sebenarnya lebih besar orang-orang yang menggunjing dia, yang akhirnya dia memilih jalur sesat. Karena dalam pikiran saya ini kalau nggak di pressure seperti ini, saya yakin ini anak nggak bakal seperti itu. Saya tahu gitu karena berteman udah lama, bengkelnya juga bengkel langganan saya. Kok sampai seperti itu? Mungkin ya. Terus saya ngaji lagi ya, ngaji diri lagi. Kalau dipikir-pikir, kok saya bodoh ya gitu. Bodohnya ini dalam arti saya ini berarti sok suci gitu. Kita sama-sama punya dosa. Mungkin dosa dia sesat, mengambil kalau di kepercayaan kita kan dosa yang tidak akan bisa diampuni deh gitu kan, menyekutukan Allah. Tapi kita juga punya dosa gitu. Kok bodoh? Pikir-pikir lagi, masih mendingan dia sebenarnya. Dia di dunia enak, punya 75 miliar gitu. Andai dia berhasil tuh. Nah saya udah di dunia biasa-biasa aja, sholat jarang, mati masuk neraka, ruginya 2 kali. Orang pesugihan di dunia enak gitu ya, di neraka selamanya disiksa, tapi setidaknya di dunianya enak. Itu hanya saya ngaji diri. Oh gitu ya, sebenarnya nggak ada alasan saya untuk membenci teman saya ini gitu. Oke lah dia mengambil jalur yang salah atau gagal juga kan. Tapi sebenarnya kita pun punya dosa, nggak boleh membenci dia tuh nggak boleh. Dan akhirnya puter lagi otaknya. Kalau saya sih daripada di dunia gagal, di akhirat gagal, daripada harus di dunia berhasil tapi dengan cara yang salah, yang tidak dibenarkan sedikit pun tidak bakal diampuni dosanya, lebih baik ikhlas menjalani pembagian takdir dari Tuhan dengan apa adanya gitu. Dulu ekspektasi hidup saya tinggi Kak. Ekspektasi hidup saya itu pokoknya harus terlihat di mata orang, itu harus terlihat sukses, terlihat punya duit, terlihat keren lah. Setelah itu ekspektasi saya itu udah drastis. Yang penting besok bisa makan udah alhamdulillah deh. Akhirnya dengan turunnya ekspektasi saya malah jadi sadar Allah itu selalu memberikan lebih dari apa yang saya inginkan gitu. Akhirnya pikir-pikir ternyata mungkin saya ngalami kejadian ini untuk berpikir seperti itu, untuk kembali lagi gitu. Karena saya nyentuh Quran aja waktu itu udah jarang ya. Hampir nggak pernah, bukan jarang lagi gitu. Sholat aja ya, saya tuh unik, sholat itu kalau lagi seneng Kak. Kalau lagi seneng, lagi bahagia, sholat. Tapi kalau lagi sedih, lagi emosi, nggak sholat. Lagi banyak masalah justru nggak sholat. Kalau lagi seneng aja. Pikiran saya waktu itu konyol lah, ibaratnya konyol gitu. Lo ngasih gue kesenangan, gue sujud gitu. Konyol.
Kalau gue nggak bahagia ya ngapain gue nyembah lu. Separah itulah saya juga kan. Kalau dipikir-pikir kan apa bedanya dengan pesugihan. Saya pun ibaratnya menyepelekan Tuhan saya, menyepelekan Allah. Ngaji akhirnya kan kontak lagi dengan dia, berteman lagi lah. Jadi dari perjalanan ini tuh kenapa saya pengen ceritakan, jangan pesannya jangan sampai teman-teman malah tergiur dengan 75 miliar ini. Karena jujur batin saya juga sebagai manusia melihat itu tertarik gitu, terbesit gitu, kayak mendadak. Tapi jangan sampai deh gitu. Lebih baik kita berpikir jernih, menerima pembagian takdir dari Allah seperti apa. Kalau takdirnya sukses dengan hasil kerja keras kita, ya alhamdulillah. Gak sukses pun Allah itu selalu mencukupi kehidupan kita loh. Itu saya rasakan seperti itu. Ekspektasi saya cuma bisa makan, alhamdulillah masih bisa jajan, masih bisa nabung gitu. Jadi seperti itu sih. Dan berproses juga ya, seiring bertambahnya umur kan, dari pengalaman-pengalaman yang tadi itu jadi kita ambil hikmahnya aja gitu. Kan saya pengen ceritakan supaya apa yang hasil renungan saya ini bisa menjadi pembelajaran gitu loh, bahwa sebetulnya kadang berpikir teman saya sampai pesugihan ini, kita ngejudge orang yang pesugihan ini dosanya nggak bakal diampuni, kita nggak pernah berpikir dia berpesugihan karena apa sebelumnya. Bisa saja dosa orang-orang yang menggunjing dia, yang menghina dia, yang menyepelekan dia, yang sampai akhirnya pesugihan itu dosanya bisa saja lebih besar kan gitu. Itu pembelajarannya, akhirnya kita mikir ke sana. Jadi seperti itu sih. Dan teman saya ini kenapa saya sampai bilang seperti itu, dia nggak berhenti di pesugihan ini Kak. Jadi dia masih lanjut? Masih lanjut. Dan di pesugihan terakhir ini dia berhasil. Terakhir dia nyugi apa? Dia ke salah satu danau. Tapi ini nggak bisa diceritakan ya, soalnya udah pernah diceritakan di channel lain. Nggak apa-apa, singkat aja. Singkat aja, intinya saya pun ikut menyaksikan lagi. Oh, jadi ikut juga? Ikut juga. Tetap ikut juga. Pokoknya waktu itu saya udah mikir, saya sih udah mengingatkan jangan. Tapi kalau memang saya nggak tahu kehidupan seharinya seperti apa, pressure tekannya seperti apa, kan kita nggak ngerasakan di posisi dia. Kalau memang udah bulat ya itu masing-masing. Meskipun saya kebagian dosanya karena membiarkan, tapi mau gimana lagi? Setidaknya sudah mengingatkan. Ke suatu danau, di sana itu ritualnya ular. Oh, jadi pesugihan ular lah ya? Pesugihan ular. Wah, gila. Dan berhasil lebih banyak dari yang 75 miliar itu. 75 miliar itu. Okay. Saya sempat disodorin berapa puluh juta gitu. Enggak, saya enggak. Udah. Karena sama aja. Nanti dapatnya. Gila. Seru juga nih ceritanya Bang Paul. Ada yang mau gue tanya nih. Kan katanya kalau misalnya rombak kamar harus sesuai sama permintaan si sosoknya itu ya. Ada kegambar nggak sih sosoknya itu apa kira-kira? Kalau yang sering kita lihat sih, menurut pesugihan itu Nyi itu kayak ratu gitu. Oh, ratu. Kayak ratu gitu. Dan itu tergantung cara memperlakukan dia. Ketika misalkan berhasil ya, andai berhasil waktu itu. Kalau kita ngelayaninya di malam-malam tertentu tuh jadi dia nikah gitu. Orang nikah. Ngelayaninya dengan bagus, nanti di sananya pun dia diberi kedudukan katanya. Oh. Tapi kalau kita di sini ogah-ogahan gitu, nggak memuaskan dia, itu di sana pun disiksa jadi diperbudak. Itu udah sering gue denger juga sih, disiksa gitu ya, jadi budak. Disiksa, kebanyakan sih disiksa yang pesugihan-pesugihan gitu. Oh, gila. Dan ya yang terakhir kan dia berhasil, dia pesugihan kontrak jiwa. Kontrak jiwa. Di pesugihan ularnya ini perjanjiannya itu dia ngejual nyawanya, dipatok umur sekian lu mati. Oh, gila. Dan seperti yang saya bilang, dia ini kayak udah riset gitu loh sama pesugihan ini. Dia tuh tahu, kita ngobrol tuh, umur saya tuh dipatok umur sekian. Tapi saya tahu sebelum umur sekian, 5 tahun sebelumnya pasti saya udah diambil duluan. Oh, gila. Jadi nggak sesuai perjanjian, misalkan di umur 50, dia di 45 tuh udah diambil duluan. Oh. Jadi gitu. Gila, kalian jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai. Apapun pressure-nya, apapun cobaannya, ya udah jalanin aja ikhlas.
Gila. Tapi ini aman nih cerita kayak gini loh Bang. Aman. Aman Udah lah ya. dapat orangnya masih hidup, masih menikmati pesugihannya dan usahanya. Yang tadinya buka bengkel bangkrut tinggal satu. Sekarang dalam waktu kan 2021, sekarang udah 2023 baru mulai nih. Udah buka 3 cabang. Gokil. Lagi bikin rumah tingkat dan dia kemarin sih bilang mau beli mobil gitu. Wah. Ya saya mah cuma ya sekali lah nikmatin sisa hidup lu gitu. Dan dia nggak takut gitu loh, dia nggak mau mati. Emang kayak udah pasrah. Mentalnya udah beda lah ya. Dan satu lagi nih, kenapa jangan sampai pesugihan? Yang sering dengar sih, itu memang kita punya nih 75 miliar lebih lah, atau berapapun triliunan. Begitu lu mati, habis. Percuma juga. Anak istri lu nggak bakal menikmatin itu. Rumah yang lu bangun nantinya kejual. Usaha lu bangkrut lagi. Jadi cuma sesaat doang. Ya hidup di dunia berapa sih? Iya, kan karena hidup di dunia mah sebentar, di akhirat yang kekal ya. Nah, kitanya juga harus mikir panjang Harus mikir panjang. Kayaknya dari semua agama pun gue yakin hal kayak gini tuh tidak dibenarkan lah. Karena sesat gitu, menyimpang dari Tuhannya. Oke, mungkin cerita tentang pesugihan sampai sini aja. Ini terima kasih banget sama Bang Paul. Sama-sama ini. Sudah sharing, semoga bisa diambil hikmahnya ya sama teman-teman sekalian. Dan oke, gua Milda sejauh ini pamit undur diri bersama Bang Paul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.